Adas, kemudian Masjid Qum. Setelah itu baru kita singgah di Masjid Qarnul Manazil. Seperti yang sudah kami sampaikan, yang bahwasanya Qarnul Manazil ini salah satu tempat miqat yang wilayah Taif. Jadi bagi Bapak Ibu, tadi ada yang sebagian yang ingin atau rencana mengambil miqat, nanti kita akan singgah di Masjid Qarnul Manazil. Singgah sekitar 5 menit, sholat sunat ihram, kemudian langsung kembali ke bis, dan kita akan kembali ke kota Mekah, ke hotel kita. Jadi Bapak Ibu, sedikit informasi, sedikit himbauan. Jadi ketika kita keluar ke kota suci Mekah Al-Mukarramah, dijelaskan dalam kitab-kitab bahwasanya ketika kita keluar 16 farsah lebih jauh dari kota suci Mekah Al-Mukarramah, maka kita harus mengambil miqat. Jadi harus mengambil miqat. Jadi bagi Bapak Ibu apabila tidak sanggup, jadi kita ketika kembali ke kota suci Mekah Al-Mukarramah, jangan niat umrah tapi niat ziarah. Jadi bagi yang tidak mengambil miqat, niat ziarah. Niat ziarah supaya kita terlepas dari bisa, kalau kita emang tidak niat ziarah itu satu pendapat kena dam. Karena kita telah keluar lebih dari 16 farsah. Jadi niat ziarah Bapak Ibu ketika kembali ke kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat dulunya, ketika beliau keluar dari kota suci Mekah Al-Mukarramah, ketika lebih dari 16 farsah, beliau selalu mengambil miqat, niat umrah untuk berumrah. Tujuannya untuk memuliakan kota suci Mekah Al-Mukarramah, untuk memuliakan Ka'bah Baitullah. Jadi ketika seseorang keluar dari kota suci Mekah Al-Mukarramah lebih dari 16 farsah, maka diharuskan untuk mengambil miqat untuk memuliakan kota suci Mekah Al-Mukarramah. Bagi yang tidak sanggup untuk berumrah hari ini, jadi niat, ada caranya, yaitu kita berniat ziarah. Niat ziarah bagi yang tidak ambil miqat nanti di Masjid Qarnul Manazil. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah Bapak Ibu, sebelah kanan kita, kita hanya melewatinya saja, mungkin tidak ada parkir bis ini di sini ya. Yang di sebelah kanan kita ini, di dalam pagar ini, sebelah sini kanan, ya ini ada ketika Rasulullah SAW dihina, dilempari oleh kaum Taif pada masa itu oleh Bani Saqif, maka beliau pindah ke sini. Ya, di sini dulunya kebun anggur. Ya, sampai sini, sampai masih sekarang ada kebun anggur di sini. Ya, yang mana kebun anggur ini ada yang berpendapat salah satu milik Adas, namanya Adas. Ya, yang namanya orang tersebut Adas, yang berasal dari Yahudi. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa engkau wahai pemuda? Pada masa itu Rasulullah bersama Zaid bin Harithah. Kemudian Rasulullah juga, saya pesan Allah untuk berdakwah ke kota Taif. Maka pada masa itu Adas kemudian mencium Rasulullah, memeluk Rasulullah SAW. Dan pada masa itu juga Adas ini yang berasal dari Yahudi langsung masuk Islam. Alhamdulillah kita telah berziarah, namanya masjid yang sekarang dinamakan dengan Masjid Adas. Masjid Adas. Itulah sejarah kenapa dinamakan dengan Masjid Adas, karena itu adalah salah satu tanah kebun anggur milik Adas, yang dulunya Yahudi. Kemudian setelah bertemu dengan Rasulullah SAW, maka masuklah Islam beliau.
Ya, di depan ini masjid kok namanya. Yang sebelah kanan yang berbentuk persegi. Ya, jadi sekarang tidak boleh masuk, sudah dikunci. Sebelah kanan kita, Bapak Ibu. Ada lihat semua, terlihat? Ya, ini namanya masjid kok. Kenapa dinamakan dengan masjid kok? Karena kok ini bahasa Arab suku. Nah, ketika Rasulullah SAW dilempari dengan batu, beliau ke sini, kemudian menyandarkan badannya ke tembok dengan sikunya. Nah, makanya dinamakan dengan masjid kok. Nah, disitulah Rasulullah pernah bersinggah di sana, pernah berdoa di sana. Nah, pada masa itu ketika Rasulullah SAW hampir putus asa dengan kaumnya yang ada di Taif, maka turunlah malaikat Jibril. Nah, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beginilah umat yang ada di Taif memperlakukanmu, maka izinkan saya menjatuhkan dua gunung ini ke atas mereka. Ya, itu kata malaikat Jibril. Dan menghimpit kedua gunung supaya mereka punah semuanya, supaya mereka hancur semuanya. Bagaimana kata Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah menjawab, wahai malaikat Jibril, mereka adalah kaumku yang tidak tahu, fahum qaumun la ya'lamun. Ya, kata Rasulullah SAW. Ya, yang bisa kita ambil hikmah, begitulah akhlak Rasulullah SAW, begitulah semangat dan perjuangan Rasulullah ketika masyarakat yang ada di Taif dilempari pakai batu, memperolok